Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mubarid dari kelompok 10 kelas manajemen 1C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pengertian dari ekonomi syariah serta ciri atau karakteristik dari ekonomi syariah dan tujuan dari ekonomi syariah itu seperti apa. Nah, yang pertama ada pengertian dari ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah itu merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang ekonomi dengan ajaran agama Islam, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, ekonomi syariah sering disebut juga sebagai ekonomi Islam, yang merupakan bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Nah, ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Al-Hadis atau Sunnah Nabi, serta ijma dan qiyas. Nah, hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, spiritual, serta dampaknya pada lingkungan. Dan yang kedua, ada ciri-ciri dari ekonomi syariah. Nah, ciri-ciri dari ekonomi syariah itu, yang pertama itu ada aktivitas perekonomian dalam Islam yang sifatnya pengabdian. Dan yang kedua, ada aktivitas ekonomi dalam Islam mempunyai suatu cita-cita yang luhur. Dan yang ketiga, ada ekonomi syariah menjadikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dan yang keempat, itu pengawasan yang sebenarnya dilaksanakan dan ditetapkan dalam aktivitas ekonomi Islam. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa ciri-ciri atau karakteristik ekonomi syariah itu, yang pertama itu menggunakan sistem bagi hasil. Dan yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran agama Islam. Dan yang keempat, mengakui kepemilikan multi jenis. Dan yang kelima itu terikat akidah syariah serta moral. Dan yang keenam, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Dan yang ketujuh, memberikan ruang pada negara dan pemerintahan. Dan yang kedelapan itu melarang praktiknya riba. Nah, dan yang terakhir itu ada tujuan dari ekonomi syariah. Nah, tujuan dari ekonomi syariah tidak berbeda dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tata kehidupan yang baik dan terhormat. Nah, tujuan dari ekonomi syariah itu, yang pertama itu memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Dan yang kedua, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, mendapat kesuksesan perekonomian yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang terakhir itu menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian. Baik, di sini juga ada yang mengatakan, menurut Profesor Muhammad Abu Zahrah yang merupakan fuqaha dari Mesir, nah, ada 3 sasaran hukum Islam yang memberitahukan bahwa Islam itu diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia. Nah, yang pertama itu sebagai penyucian jiwa supaya setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan untuk masyarakat dan lingkungannya. Dan yang kedua itu tegaknya keadilan di dalam masyarakat. Nah, keadilan yang dimaksud ini meliputi kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Dan yang ketiga itu dicapainya suatu kemaslahatan atau puncak. Nah, para ulama setuju bahwa maslahat yang menjadi puncak sasaran yang meliputi 5 jaminan dasar. Nah, yang pertama itu keselamatan keyakinan agama, dan yang kedua keselamatan jiwa, dan yang ketiga keselamatan akal, dan yang keempat keselamatan keluarga, dan yang kelima itu keselamatan harta benda. Baik, dan selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Setiap hal tentunya memiliki manfaat tersendiri apabila diamalkan, dan sebagai seorang muslim, apabila kita mengamalkan ekonomi syariah, maka akan datang manfaat yang besar untuk kita. Adapun manfaat ekonomi syariah diantaranya, yang pertama, terwujudnya integritas muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidaklah setengah-setengah. Apabila masih ditemukan muslim yang bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, artinya menunjukkan bahwa keislamannya belumlah kafah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan, baik itu bank, asuransi, penggadaian, maupun baitul mal, maka akan memperoleh keuntungan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, keuntungan dunia didapat dari hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat didapat apabila kita terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah. Yang keempat, praktik ekonomi yang didasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena termasuk mengamalkan syariat Allah. Yang kelima, diamalkannya ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah artinya mendukung kemajuan ekonomi umat Islam. Yang keenam, diamalkannya ekonomi syariah dengan membuka tabungan deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah
artinya mendukung pemberdayaan umat Islam, karena dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan ke sektor perdagangan real. Yang ketujuh, diamalkannya ekonomi syariah, artinya mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar, karena dana yang terkumpul hanya bisa disalurkan ke usaha-usaha dan proyek yang halal. Selanjutnya, ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dasar-dasar prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, kepemilikan dalam Islam diakui dengan batas-batas tertentu. Yang ketiga, kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Yang keempat, ekonomi syariah menolak adanya suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Yang kelima, pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk orang banyak dijamin dalam ekonomi syariah. Yang keenam, umat muslim wajib takut kepada Allah dan hari penentuan akhirat nanti. Yang ketujuh, kekayaan apabila sudah sampai batas atau nisabnya wajib dibayarkan zakat. Yang kedelapan, riba dalam segala bentuk dilarang dalam Islam. Dari beberapa prinsip yang telah disampaikan sebelumnya, ada pula prinsip ekonomi syariah lainnya. Yang pertama, tidak melakukan penimbunan atau ihtikar. Ihtikar ini adalah perbuatan pembelian barang dagangan yang bertujuan untuk menyimpan barang atau menimbun barang dagangan dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan langka di pasaran dan harganya menjadi jauh lebih mahal. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah perbuatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual dan diedarkan di pasaran supaya barang tersebut harganya menjadi lebih mahal. Yang ketiga, menghindari jual beli yang diharamkan. Aktivitas jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan pembeli adalah jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada beberapa dasar hukum ekonomi syariah. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran pada dasarnya merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia, karena dalam Al-Quran ini terdapat jawaban dari segala permasalahan yang ada, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai bidang ekonomi. Yang kedua ada hadis. Hadis ini adalah segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perilaku, dan perbuatan beliau. Yang ketiga ada ijma. Ijma merupakan pendapat atau fatwa-fatwa yang berasal dari para ulama yang telah disetujui bersama. Dan fatwa-fatwa ini dilandasi oleh Al-Quran. Yang keempat ada ijtihad. Ijtihad adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh para ulama untuk memecahkan kejadian atau masalah yang muncul dalam masyarakat. Selanjutnya ada beberapa bentuk kerjasama ekonomi syariah. Yang pertama ada mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama di antara dua pihak yang mana modal usaha 100% berasal dari pemilik modal, sedangkan pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka harus dibagi sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Tetapi jika terjadi kerugian, yang bertanggung jawab adalah pemilik modal, selama kerugian itu bukan kesalahan dari pengelola usaha. Yang kedua ada musyarakah. Musyarakah yaitu kerjasama yang mana modal usaha diperoleh dari masing-masing pihak yang bekerja sama. Bentuk ini lebih mudah dipraktikkan karena untung dan rugi yang terjadi dihadapi bersama dengan ketentuan atau perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Yang ketiga ada al-muza'aroh. Al-muza'aroh ini suatu kerjasama di antara dua pihak atau lebih yang berfokus pada pengolahan lahan pertanian. Pemilik lahan menyiapkan benih dan lahan, kemudian benih dan lahan tersebut akan ditanami dan dirawat oleh pengelola atau penggarap lahan, yang nantinya hasil panen ini akan dibagi antara kedua pihak dengan persentase yang sudah disepakati sebelumnya. Yang keempat ada al-muzaqoh. Al-muzaqoh yaitu bentuk kerjasama yang mana
Pekerja lahan hanya bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman yang sudah ditanami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.